Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya wa lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan saya hormati pengurus KKG PAI Kabupaten Penajam Pasir Utara serta anggota, dan yang paling saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru Pendidikan Agama Islam serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kemudian saya sampaikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada pengurus KKG baik kabupaten maupun kecamatan yang saat ini sedang bersama-sama serentak melaksanakan pesantren kilat melalui daring. Semoga tidak mengurangi daripada niat kita belajar untuk meningkatkan ilmu agama khususnya di jenjang SD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi oleh Bapak Ibu Guru dapat terima dengan baik dan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Demikian, atas kurang dan lebihnya kami maaf, dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak yang berbahagia, peserta pesantren kilat Ramadan 1442 Hijriah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian telah memasuki kegiatan Ramadan di hari yang terakhir ya. Pak Sidik yakin Bapak Ibu guru kalian di sekolah, lalu Bapak Ibu guru lainnya dan juga materi di pesantren ini tentu sangat bermanfaat bagi kalian. Silakan dibaca ulang beberapa edaran atau chat WA yang telah dikirimkan kepada kalian. Di situ ada beberapa tugas-tugas yang mungkin kalian belum kerjakan. Untuk beberapa tugas yang belum kalian kerjakan, terutama untuk evaluasi, nanti akan dikirimkan link khusus untuk melakukan evaluasi kepada kalian. Baik anak-anak yang berbahagia, kesempatan yang terakhir ini kita akan sama-sama belajar pada sebuah materi yang terakhir, yaitu hikmah Ramadan. Yaitu hikmah Ramadan ini yaitu di Peskil Ramadan 1442 Hijriah untuk Peskil daring bersama-sama yang pertama kali. Anak-anak yang berbahagia, di sini Pak Guru menyampaikan tentang sebuah hikmah puasa yang harus kita dapatkan. Hikmah puasa itu apa? Kemarin kita sudah mempelajari di materi yang sebelumnya tadi ya. Kalian telah mempelajari materinya itu orang yang bertakwa, yang memiliki berapa ciri-ciri? 4. Baik. Untuk kesempatan kali ini adalah tindak lanjut dari orang-orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, apa yang akan kita dapatkan? Itu. Apa yang akan kita dapatkan? Nggak usah pakai orang yang bertakwa aja Pak Guru. Orang yang biasa-biasa aja. Nggak bisa. Kita umat Islam diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang meminta itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa ciri-cirinya sudah kalian ketahui. Yang sekarang adalah apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama,
orang yang bertakwa itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Ingat, awal surat Al-Baqarah yaitu ayat 1 dan ayat 2 sudah dijelaskan. Alif lam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sini ayatnya ini. Nah, ini yang perlu lingkaran ini. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi satu, kita akan selalu senantiasa mendapat petunjuk dari Allah melalui Al-Qur'an ini ketika kita bertakwa. Ya. Jadi bukan orang yang beriman, ketika sudah bertakwa kita, maka petunjuk ini akan sangat mudah masuk kepada jiwa-jiwa orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Ketika kita mentakwa, apa yang kita dapatkan? Langsung dapat petunjuk. Tahu petunjuk kan? Ketika kita bingung terhadap permasalahan dunia, Allah memberikan petunjuk. Ketika bingung ingin mencari sesuatu, Allah akan memberikan petunjuk. Ketika kebingungan muncul pada diri kita dalam segala hal, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Apalagi permasalahan hidup kita. Itu yang pertama. Apa? Mendapatkan petunjuk. Yang kedua, lihat di Quran surat At-Tolak. Di Quran surat At-Tolak ayat yang kedua, Allah berfirman. Ini manfaat takwa yang kedua. Wa mayyat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Perhatikan. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Coba, jalan keluar artinya tahu kan jalan keluar? Jalan keluar dari permasalahan. Siapa yang nggak punya masalah di sini? Kalian sekarang masih kecil, belum memiliki permasalahan hidup. Ketika nanti sudah dewasa, sudah berkeluarga, kalian akan mendapat tahu apa yang maksud dengan permasalahan hidup. Dan di situ manusia yang tidak bisa menangani masalah hidupnya, dia akan stres, bingung. Makanya ada beberapa orang gila yang dia salah dalam mengelola hidupnya karena dia dapat masalah tapi dia bingung. Tapi Allah untuk orang-orang yang bertakwa akan mengadakan jalan keluar. Tuh. Yang kedua, yang pertama mendapat petunjuk. Yang kedua adalah memberikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan hidupnya. Tuh, penting yang kedua. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa ini dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, jadi Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, yang pertama dapat petunjuk, yang kedua mendapat jalan keluar, yang ketiga adalah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika nanti kalian kesulitan hidup nanti ya, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah yakin akan memberikan jalan untuk rezeki bagi kalian. Gak usah bingung, pasti Allah. Kita dapat rezeki dari mana loh? Allah lah yang akan menjamin, Allah yang akan memberikan nanti. Jadi siap-siap aja kita senantiasa menjadi orang-orang yang itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah perhatikan ayat di sini. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tuh. Yang keempat, kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4. Yang kelima anak-anak, ketika kita bertakwa, apa yang akan kita dapatkan? Wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Apa itu? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Anak-anak, peserta pesantren kilat yang berbahagia, di sini Allah mengatakan akan mempermudahkan urusan. Urusan kita itu besok ketika kalian dewasa akan sulit dan rumit dan besar. Kalian apalagi sudah menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Ketika masih kecil kalian hanya belajar.
Tapi ketika dewasa nanti kalian akan menemui kesulitan hidup yang akan mungkin sulit, akan dicari solusinya. Tapi Allah menjamin bagi orang-orang yang bertakwa untuk memberikan kemudahan. Jadi ada 5. Yang pertama, Allah akan senantiasa memberi petunjuk. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahannya. Yang ketiga, akan dimudahkan rezekinya. Yang keempat, apa tadi? Allah akan mencukupkan kita. Yang kelima, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. 5 ini. Oke, itu ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah, kesempatan di Ramadan ini anak-anak, ada satu waktu di mana kita dipermudahkan menjadi orang yang bertakwa. Selain mengerjakan puasa, ada lagi waktu di mana kita akan berkemungkinan besar menjadi orang yang bertakwa. Kapan itu? Kapan itu? Yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Baik ya anak-anak, silakan di 10 akhir bulan Ramadan kita akan melakukan apa di situ ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Oh iya, ada tambahan lagi anak-anak ini. Ayat yang kelima, Allah mengatakan ketika kita bertakwa, maka kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu akan dilipat gandakan pahalanya. Wih, kesalahannya akan dihapus. Luar biasa. Di bulan Ramadan ini ketika kita bertakwa, kesalahan kita yang bertumpuk, yang mungkin lebih besar daripada gunung, mungkin lebih besar daripada bumi, mungkin lebih besar daripada matahari, kesalahan kita ini akan dihapuskan. Luar biasa ya. Saya baik. Karena itu kita coba cari bagaimana cara ketakwaan itu diperoleh. Lalu apa kuncinya? Perhatikan tadi kuncinya dia apa? Kuncinya adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Iktikaf untuk Lailatul Qadar. Apa itu Pak Guru Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Ini kalian pernah hafal ayatnya tentang Al-Qadar ini. Apa itu? Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik ya, sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Tahukah kamu malam di bulan Ramadan itu, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba perhatikan, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa Pak Guru? Berapa tahun? 83 tahun atau 82 tahun atau 83 tahun. Coba, pahalanya lebih baik daripada 83 tahun beribadah. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya ini. Diaturlah segala urusan di malam ini. Ketika kalian diputuskan menjadi orang yang baik, ketika orang bertakwa, disinilah diutus malaikat Jibril, diatur segala urusannya. Yang benar-benar melakukan puasa di malam inilah, di waktu itulah akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika di bulan puasa mereka hanya melakukan biasa-biasa saja, ya disitulah ditetapkannya nanti akan berubah menjadi manusia seperti apa. Oleh karena itu kita ambil kesempatannya di sini, di kesempatan ketika Allah menurunkan malaikat dan malaikat Jibril, kita melakukan iktikaf. Iktikaf itu apa Pak Guru? Nanti Pak Guru jelaskan kenapa sampai dengan malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Oke,
Lalu apa yang dilakukan ketika iktikaf? Iktikaf lebih baik dilakukan di malam ganjil bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. 21, 23, 25, 27, 29. Ada 5 malam yang memungkinkan kita menjadi orang yang bertakwa atau memperoleh kemuliaan. Ngapain aja di situ Pak Guru? Duduk di masjid, diam, berwirid, berzikir malam hari, dimana yang lainnya pada tidur, ngoroh, kita berwirid, bermunajat, berdoa kepada Allah. Setelah wirid, memperbaiki diri, mengingat dosa-dosa kita, lalu kita sholat, kita memperbanyak ibadah di malam itu. Setelah itu kita banyak baca Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak baca, kita banyak-banyak baca Al-Quran, atau pilih satu ayat dalam Al-Quran yang sangat mengena bagi kita, yang ingin supaya permasalahan hidup kita dapatkan. Cari dalam Al-Quran. Ya Allah, yang mana ayatnya ya Allah, kita nggak tahu. Buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Buka Al-Quran. Baca di situ, kita nanti akan ketemu ayatnya. Atau kalau memang sudah kita ingin cari, kita cari dalam Al-Quran. Kita ingin cari tentang hal yang terkait sama diri kita cari dalam Al-Quran. Atau tanya sama Pak Guru, Pak Guru saya begini, gimana yang lakukan? Tanya sama Bapak, Ibu guru kalian di sekolah boleh. Pak, apa yang harus kita lakukan di malam Al-Qadar itu, atau di 10 malam terakhir itu, supaya kita bisa memperoleh Lailatul Qadar? Apa Pak Guru? Selama Pak Guru di sini pun Pak Guru masih jarang. Ketika Pak Guru melakukan iktikaf di masjid-masjid, Pak Guru hanya menemui beberapa orang aja, 3, 5, nggak banyak, hanya beberapa orang saja. Disitulah kalian masih kecil, minta kepada orang tua kalian, atau kalian ingat pesan Pak Guru ini, ketika dewasa nanti diamalkan. Sejak kecil sudah terbiasa melakukan hal itu, ketika dewasa akan menjadi ringan. Tapi ketika kita sejak kecil sudah nggak pernah, maka hal tersebut akan sangat berat. Itulah anak-anak ya, hikmah kita melakukan ibadah puasa. Pak Guru mengucapkan di hari terakhir ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Terus raihlah kemenangan dengan menjalankan semua sunnah di bulan Ramadan. Kalian pelajari lagi materi-materi yang telah Bapak Ibu guru kalian berikan selama pesantren kilat ini. Semoga semua itu bisa bermanfaat bagi kalian. Itu dulu pada kesempatan kali ini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas turut sertanya kalian pada pesantren kilat ini. Pak Guru ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.